Persaingan di dunia kerja semakin ketat, berpenampilan seksi hingga semangka dijual murah pun masih belum bisa menarik perhatian atasan. Banyak saingan yang melakukan hal yang sama. Tania, gadis muda yang awalnya polos, berusaha menarik perhatian bosnya sendiri. Sayangnya, penampilan yang biasa tak membuat sang atasan melirik. Ia mencoba mengumbar semangka miliknya, namun itu tidaklah cukup. Setelah mendapat saran dari salah satu tetangga, Tania pun memilih jalan yang lebih ampuh, yaitu dengan ilmu hitam. Ia melakukan pelet dengan menggunakan tali pocong perawan. Bagaimana nasib Tania dalam dunia kerja? Apa yang lo lakuin, Tania? Pagi itu, Tania yang tinggal di sebuah rusun berangkat ke sebuah perusahaan di tengah kota. Sembari berjalan menyusuri lorong rusun, Tania selalu menggunakan headset agar ia bisa menenangkan pikiran yang sudah runyam dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai tulang punggung keluarga, Tania harus menghidupi sang ibu yang tengah sakit di atas ranjang. Di sisi lain bangunan itu terlihat seorang gadis yang berlari dikejar oleh pria yang menggunakan pisau tajam di tangan. Gadis itu berlari ketakutan hingga tubuhnya terjun dari atas dan jatuh tepat di belakang Tania. Tania sendiri tak menyadari hal itu karena musik yang didengar sangat keras. Kisah mundur sebentar, ketika hari sebelumnya, apa yang terjadi pada gadis yang jatuh itu ada hubungannya dengan Tania di kemudian hari. Tania merupakan seorang gadis yang bekerja di sebuah perusahaan simpan pinjam. Pagi itu, ia menghubungi klien yang bernama Pak Rusdi untuk menawarkan sebuah pinjaman yang sangat menggiurkan dengan bunga yang besar. Sayangnya, Pak Rusdi menolak dengan keras hingga Tania mencoba untuk menghubungi calon klien yang lain. Meski sudah menelpon beberapa calon nasabah, Tania tak menyerah begitu saja. Tak jarang, calon nasabah yang dihubungi sudah mempunyai banyak hutang hingga tak mau melakukan hutang lagi. Berbagai cara dilakukan, namun sayang Tania belum bisa menembus salah satu nasabah pun. Pak Jordi, atasan dari Tania kala itu, memuji hasil dari Grace yang berhasil menarik 10 nasabah minggu ini. Ia memuji kinerja Grace yang sangat ampuh dalam menggait orang untuk melakukan pinjaman. Sayangnya, pandangan dari Pak Jordi terhadap Tania sangat kurang enak karena gadis itu belum mendapat target seperti yang diharapkan. Jordi pun melenggang pergi dengan raut wajah kecewa dan masuk ke dalam ruangannya. Grace menunjukkan wajah yang meledek pada Tania yang masih belum mendapat nasabah pinjaman. Malam harinya, Tania masih bekerja lembur hingga larut malam. Ia diam-diam memotret atasannya itu. Ternyata, Tania menunggu Jordi pulang dan langsung mengikuti ke parkiran. Pak Jordi? Ketika Tania hendak menghampiri Jordi, Grace tiba-tiba muncul di depan mobil Jordi. Tania pun mengurungkan niat untuk mendekati bosnya dan hanya bisa bersembunyi di balik tembok. Grace kala itu menggoda Jordi dan ingin nebeng sampai rumah. Jordi sempat menolak, namun Grace terus memaksa hingga Jordi pun terpaksa mengantar Grace pulang. Soalnya saya takut Pak kalau pulang sendirian. Tania yang melihat hal itu merasa kesal. Ia menggenggam besi cor-coran hingga darah mengalir dari tangannya. Kebiasaan Tania yang kesal terkadang membuatnya sering menyakiti diri sendiri. Obsesinya pada Jordi membuat Tania seperti mania. Melihat dasi Jordi yang terjatuh, Tania bergegas mengambil dasi itu dan dibawa pulang. Saat menaiki tangga rusun, Tania melihat Jana tengah bermesraan dengan pacar barunya. Jana menjelaskan jika Tania merupakan anak baik-baik dan masih perawan. Setelah berbahasa-basi ringan dengan tetangga rumah, Tania kembali naik ke atas. Ia bertabrakan dengan gadis yang bernama Cika. Cika kala itu tengah lari ketakutan. Sesamanya di depan pintu rumah, ayah dari Cika keluar dan mencari anaknya. Ia merasa kesal karena sang anak yang sering kabur dan tak pulang ke rumah. Ayah Cika menanyakan keberadaan anaknya pada Tania, namun gadis itu memberitahu jika ia tak melihat Cika sama sekali. Sesampainya di dalam, Tania langsung mengecek keadaan ibunya yang sudah tertidur lelap. Ia menaikkan selimut sang ibu. Tania melihat foto yang tertutup di mana foto itu adalah foto sang ibu dan ayahnya ketika masih muda tengah menggendong seorang bayi. Namun muka bayi dalam foto itu dirobek dengan sengaja. Sesampainya di dalam kamarnya sendiri, Tania mencetak semua foto Jordi dan memasangnya. Obsesinya terhadap sang atasan membuat Tania memuja semua hal yang berkaitan dengan Jordi.
Bahkan dasi yang ia temukan pun dielus terus-menerus meski ia tahu dasi itu akan tetap lemas. Semakin lama Tania memegang dasi itu, semakin pikirannya menjadi liar. Ia membayangkan tengah digerayangi oleh sang atasan. Ketika asik terhanyut dalam fantasi liar yang menggairahkan, Tania terkejut ketika mendengar sang ibu berteriak memanggilnya. Tania bergegas melihat sang ibu. Wanita tua itu langsung melempar Tania dengan kardus karena kesal Tania tak kunjung datang hingga berakibat ia berak di atas ranjang. Tania mengambil itu, namun sang ibu justru marah-marah pada Tania. Sang ibu merasa kesal dengan anaknya dan melontarkan ucapan kebencian. Ibu Tania menuntut anaknya untuk mengurusnya lebih baik daripada ketika ia mengurus Tania dulu. Kata-kata andalan pun muncul di mana Tania dianggap anak durhaka. Padahal sang ibu selama ini tak pernah merawat Tania dengan baik, bahkan tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk sang anak. Ia justru menuntut Tania untuk memberikan kehidupan yang bagus karena jika tidak, Tania akan dianggap sebagai anak durhaka. Bahkan ketika Tania menyuapi ibunya ketika hendak berangkat kerja, ia kembali mendapat cemoohan. Bubur yang dibuatkan pun dilempar begitu saja ke wajah Tania. Sang ibu juga mengatai Tania jika anaknya tak akan mempunyai cowok jika terus-terusan membuat kesalahan. Sang ibu meminta untuk dipanggilkan Parni, tetangga sebelah. Tania sebenarnya sudah kehilangan kesabaran. Semua perlakuan sang ibu membuatnya trauma berat. Sang ibu tentu tak mau disalahkan, layaknya riting kanan belok kiri. Permasalahan di rusun tempat Tania tinggal itu sangatlah kompleks. Baru juga Tania keluar dari rumah, ia sudah disambut Cika yang ketakutan karena dihajar sang ayah. Cika kala itu dipaksa kawin untuk mengangkat ekonomi keluarga. Masalah di tempat Cika sendiri adalah di mana ayahnya memilih untuk mengawinkan anaknya daripada bekerja mencari uang. Sebagai laki-laki yang masih sehat dan bugar, ayah Cika memilih pensiun dini dan mengawinkan anaknya untuk bisa mendapatkan uang. Ia benar-benar menerapkan kata mutiara di mana anak adalah sebuah investasi. Ayah Cika bahkan mengancam Tania untuk tidak melapor polisi. Cika dibawa masuk ke dalam rumah dan kembali dihajar hingga ia mau kawin dengan orang kaya. Belum sempat melangkahkan kaki, Tania kembali dihadapkan oleh masalah lain. Kalau lo nunggak lagi, gue gak akan datang lagi ke sini ngurusin ibu lo. Parni kala itu meminta bayaran pada Tania karena telah mengurus ibunya. Tania pun akan membayarkannya nanti sore. Tania masih merasa khawatir dengan nasib dari Cika. Aduh, hari ini makannya bubur aja. Tania yang masuk ke dalam rumah melihat sang ibu lebih bahagia ketika bersamaan dengan Parni. Meski kesal, Tania merasa senang ketika sang ibu senang. Sebelum berangkat bekerja, Tania melihat Cika yang menangis di teras. Ia tak bisa berbuat apa-apa lagi dan pergi meninggalkan gadis itu. Sembari memasang headset dengan lagu galau, Tania pun berjalan keluar dari komplek yang penuh dengan masalah kompleks. Cika yang sudah sangat frustasi lari kabur dari kejaran ayah yang mengejar menggunakan pisau. Gadis itu tak kuasa menahan rasa yang ada hingga akhirnya memilih jalan pintas menuju ke lantai 1. Tentu nyawa gadis itu menghilang tepat di belakang Tania yang berangkat bekerja. Orang-orang yang melihat bergegas mengevakuasi jasad Cika. Sementara ayah Cika merasa sedih melihat anaknya mati. Investasi satu-satunya untuk hidup enak berakhir sudah. Di dalam kantor, Jordi memberikan briefing pada karyawan untuk lebih giat bekerja. Ia juga mengangkat Grace sebagai supervisor karena prestasi dalam servisnya mendapatkan klien. Tania yang kali itu terlambat masuk ke dalam kantor langsung membuat masalah di mana ia bertabrakan dengan Jordi dan membuat minuman yang dibawa tumpah. Jordi tak mempermasalahkan hal itu. Ia meminta Tania untuk membersihkan jas yang terkena air teh. Obsesinya pada Jordi membuat Tania kembali berfantasi liar dengan jas tersebut. Belum sampai membayangkan hal yang aneh-aneh, Grace datang membuyarkan fantasi liar dari Tania. Ngapain lo? Gadis itu merasa kesal dengan Tania yang sengaja mencari perhatian dari Pak Jordi. Grace menegaskan jika Tania tidak akan bisa merebut Jordi karena tampilannya yang biasa dan juga kinerja yang biasa juga. Tania yang merasa bersedih masuk ke dalam bilik kamar mandi. Ia mendengar dari rekan kerjanya yang membicarakan hadiah ulang tahun Grace dari Pak Jordi. Mereka merasa jika Pak Jordi dan Grace adalah pasangan yang sangat serasi. Mendengar hal itu, membuat Tania semakin kesal. Ia bahkan tak sadar melukai dirinya sendiri hingga berdarah.
Malam harinya Tania sengaja pulang larut untuk melihat kado yang ada di meja Jordi. Ketika ia mengamati bungkusan itu, Jordi masuk ke dalam hingga membuat Tania harus bersembunyi di balik meja. Setelah semua sepi, Tania langsung merusak kado dari Jordi untuk Grace. Ia pun melenggang pergi pulang ke rumah. Ketika menaiki anak tangga, Tania bertemu dengan Chika yang menangis di pojokan. Tania belum mengetahui jika bocah itu telah meninggal terjatuh dari lantai atas. Tania sempat mengabaikan gadis itu, namun ia merasa tak tega. Lampu berkedip cepat menambah suasana semakin menyeramkan. Ketika Tania memegang tubuh Chika, ia terkejut karena tubuh gadis itu terasa sangat dingin. Badan kamu dingin, Chika. Kamu sakit? Tania mengira jika Chika sedang sakit. Darah tiba-tiba menetes hingga membuat Tania ketakutan. Lampu neon terus berkedip hingga tiba-tiba gadis itu sudah menghilang. Tania lari kembali ke dalam kamar rusunnya. Ia dikejutkan oleh Parni yang meminta bayaran karena telah mengurus ibu dari Tania. Sebelum pergi, Tania menanyakan keadaan dari sang ibu. Parni memberitahu jika ibu baru saja tidur karena sedari tadi ramai di luaran. Ia juga memberitahu Tania jika telah meninggal terjatuh dari lantai atas. Mendengar info itu membuat Tania terkejut karena baru saja ia bertemu Chika di tangga. Ia bergegas mengecek kembali ke tangga tempat ia bertemu dengan Chika, namun tak ada siapapun di sana. Tania dikejutkan oleh Jana yang tengah berjalan-jalan. Tania mempertanyakan kebenaran dari Chika yang rumornya mati bunuh diri. Jana memperingatkan Tania untuk bercerita jika ada masalah. Ia meminta Tania untuk datang ke tempatnya daripada loncat seperti Chika. Hari berikutnya Tania kembali masuk bekerja. Ia mendapati wallpaper di komputernya yang terpampang foto Jordi. Grace langsung mengolok-olok Tania dan memperingatkan gadis itu jika Jordi tak akan pernah menyukai Tania. Merasa kesal, gadis itu memilih untuk pergi. Malam harinya, setelah pulang dari bekerja, ia menemui Jana dan memberitahu jika dirinya membutuhkan bantuan untuk merubah penampilan. Saya mau berubah seperti kamu. Hari berikutnya Tania kembali masuk bekerja dengan tampilan yang berbeda. Kini ia menunjukkan semangka miliknya untuk menarik perhatian sang atasan. Benar saja Jordi yang melihat langsung mengomentari penampilan baru Tania. Grace kembali tak terima dan mengolok-olok Tania. Ia merasa tersaingi dan mengintimidasi gadis itu. Hati-hati kalau ngomong. Jordi yang keluar dari ruangan menghentikan mereka dan mengajak Tania masuk ke dalam. Jordi kini menaruh perhatian lebih pada Tania, sementara Tania mulai mewujudkan fantasinya selama ini. Jordi belum mau melakukan hal yang lebih dan meminta Tania untuk kembali bekerja. Tania pergi ke kamar mandi dan teringat dengan perkataan menyakitkan dari Grace. Ia kembali menyakiti dirinya sendiri. Kala itu Tania teringat dengan perkataan Jana tentang tali pocong perawan. Tania pun mulai membulatkan tekad untuk mengikuti saran Jana. Ia mencari info tentang pelet tali pocong perawan. Dalam sebuah blog yang ia baca, tali pocong perawan merupakan sebuah jimat yang sangat ampuh dalam menarik lawan jenis. Oleh karena itu, banyak orang yang tidak rela jika kuburan dari gadis masih perawan dibongkar oleh orang lain. Malam harinya, Tania pergi sendiri menggunakan skop ke kuburan. Ia menggali kuburan dari Chika yang tidak dijaga sama sekali. Ditemani seekor burung hantu, Tania perlahan mulai menggali tanah kubur itu. Semalaman ia menggali sendiri hingga pocong dari Chika terlihat. Meski sempat ketakutan dan mendapat teror-teror mengerikan di dalam lubang itu, tekad Tania sudah bulat demi mendapatkan cinta Jordi. Tali pocong perawan tidak boleh diambil dengan tangan. Tania mencopot tali pocong menggunakan mulutnya. Setelah semua selesai, ia bergegas kembali ke rumah. Sayangnya, pocong Chika ikut bangkit karena barang miliknya diambil. Jana yang hendak turun dari lantai atas berpapasan dengan Tania. Melihat gadis itu penuh dengan tanah, ia menanyakan apa yang terjadi. Jana tak menyangka jika Tania benar-benar mengambil tali pocong untuk pelet. Tania tak menjawab semua pertanyaan Jana dan bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Ritual selanjutnya yang harus dilakukan oleh Tania adalah membakar dan memakan tali itu.
Ketika semua selesai, maka aura kecantikan akan terpancar dan pria yang diincar akan tertunduk pada Tania. Tanpa ragu, gadis itu langsung membakar tali pocong dan melahapnya sampai habis. Sementara, sosok pocong sudah berdiri di depan rumah Tania untuk mengambil barang miliknya. Pagi harinya, Tania merasa lebih percaya diri. Terdengar suara tawa perempuan dari belakang. Ia menengok namun tak ada siapapun di sana. Tania kembali melanjutkan berdandan hingga sosok pocong terlihat dari cermin di depannya. Tania tak memikirkan hal itu karena kini ia merasa menjadi jauh lebih baik. Benar saja, ketika ia memasuki perkantoran, semua orang mulai menatapnya. Ketika berada di dalam lift, Grace masuk bersama dengan salah satu rekan kerja. Ia kembali menyindir Tania hingga membuat gadis itu murka. Kali ini Tania langsung menyerang Grace dan memperingatkan wanita itu untuk lebih berhati-hati. Ia menantang Grace untuk mendapatkan Jordi. Teman yang bersama dengan Grace mulai merasakan aneh pada diri Tania karena tak hanya penampilannya yang berbeda, namun kelakuan dari Tania berubah drastis. Hari itu Tania langsung mendapatkan banyak klien dalam sekali waktu. Hal itu membuat Grace ketar-ketir karena apa yang dilakukannya dalam seminggu bisa dilakukan Grace dalam sehari. Tania masuk ke dalam ruangan dari Pak Jordi dan memberikan laporan tentang klien yang sudah ia dapatkan. Grace tak mau ketinggalan dan menemui Pak Jordi. Ia mengatakan jika klien dalam telepon tak bisa menjadi patokan karena mereka bisa mundur ketika hendak melakukan kontrak. Jordi pun setuju dengan perkataan Grace dan meminta Tania untuk tidak berbangga diri terlebih dahulu. Tania kembali ke meja kerjanya. Grace kembali mendatangi Tania dan mengatakan jika Jordi tak akan pernah menyukai Tania. Kali ini Tania tak diam saja. Ia menekankan pada Grace jika jalan masih panjang. Malam harinya, Jordi yang hendak pulang berjanji temu dengan temannya. Sementara itu, Grace mencari petunjuk di mana ia menemukan hasil browsing Tania tentang ilmu pelet. Ia meyakini jika dugaannya benar, Tania menggunakan ilmu pelet untuk menarik perhatian sang atasan. Ketika Jordi hendak pergi, Tania menghadang di depan mobil. Saya boleh numpang, Pak? Ia meminta tumpangan pada Jordi untuk diantarkan pulang. Jordi sempat menolak hingga telepon dari Grace masuk ke ponselnya. Grace kala itu memberitahukan kecurigaannya pada Tania jika gadis itu menggunakan ilmu pelet. Ia berniat untuk membuktikan perkataannya itu malam ini juga. Ia memberitahu Jordi jika keberadaan Tania di kantor mereka akan menjadi berbahaya. Jordi sama sekali tak mengerti perkataan dari Grace. Tania yang mendengar percakapan itu bergegas pergi dari depan atasannya. Ketika ia hendak naik menuju tangga rusun, Tania dikejutkan dengan Parlan yang memanggilnya. Wanita itu kerasukan pocong Cika yang meminta Tania untuk mengembalikan tali pocong yang telah diambil. Tania yang mendapat serangan itu ketakutan dan bergegas naik ke lantai atas. Sayangnya pocong itu terus mengejar Tania dan tak akan pernah pergi sebelum Tania mengembalikan apa yang telah diambil. Kembalikan tali pocong saya. Ketika gadis itu masuk ke dalam rumah, ia ketakutan melihat Parlan yang hendak pulang setelah merawat ibunya. Parlan menenangkan Tania jika selama ini ia telah menunggu Tania pulang. Merasa semua baik-baik saja, Tania bergegas masuk ke dalam kamar dan membuang semua foto Jordi. Ia merasa kesal karena selama ini terobsesi dengan atasannya. Sosok pocong Cika terus menghantui semakin intens, meminta agar tali pocongnya dikembalikan. Tania keluar dari rumah namun pocong itu selalu berada di dekatnya. Ia pun kabur tanpa menutup pintu rumah. Sementara itu, Grace menaiki tangga untuk menyelidiki Tania. Ia menelpon Jordi dan memberitahu jika dirinya akan membuktikan kebenaran jika Tania menggunakan ilmu pelet. Tania sudah berada di rumah Jana untuk menceritakan teror yang tengah ia alami. Jana memberitahu jika itu pasti karena tali pocong perawan. Pocong itu menginginkan talinya untuk dikembalikan. Mendengar hal itu, Tania sangat terkejut. Ia menyalahkan Jana karena menyarankan menggunakan tali pocong perawan. Jana mengelak karena ia hanya memberitahu dan tak pernah menyuruh Tania untuk menggunakan pelet tersebut. Tania yang sudah makan tali itu kebingungan karena kini hidupnya menjadi berantakan. Sementara itu, Grace masuk ke rumah Tania karena melihat pintu masih terbuka. Ia masuk ke dalam kamar dan menemukan banyak foto Jordi.
Kini ia yakin jika Tania telah melakukan guna-guna. Tiba-tiba sosok pocong berdiri di depan Grace yang membuat gadis itu ketakutan. Ia mundur ke belakang hingga tanpa sadar tubuhnya tertusuk besi tajam hingga berdarah-darah. Grace pun mati perlahan di dalam kamar Tania. Sementara Tania sendiri masih berada di rumah Jana. Ia mengungkapkan jika dirinya tak bisa mengembalikan tali pocong itu. Jana hanya berdiam diri yang ternyata tengah kerasukan arwah dari Chika. Ia meminta agar Tania mengembalikan tali pocongnya. Setelah tersadar, Jana meminta Tania untuk mengembalikan tali itu karena jika tidak maka pocong itu akan menyakiti orang yang Tania sayangi. Tania yang teringat dengan ibunya bergegas kembali ke rumah. Ia terkejut ketika melihat Grace yang sudah mati di kamarnya. Sang ibu tiba-tiba berteriak di mana ternyata ada banyak kalajengking di atas ranjang. Grace segera mengajak ibunya untuk pergi. Meski kesulitan karena sang ibu tak bisa berjalan dan pocong terus datang, Tania akhirnya berhasil keluar dari rusun. Jordi yang kebetulan lewat membantu anak buahnya dan membawa mereka ke rumah. Tania menceritakan apa yang ia lakukan di mana dirinya telah mengambil tali pocong itu. Tania merasa bodoh atas apa yang ia lakukan dan membuat hidupnya menjadi semakin berantakan. Sang ibu hanya terdiam hingga ia juga menceritakan kisah kelamnya di mana ia melakukan hal bodoh untuk mendapatkan sang suami. Ia menipu suaminya dan mengatakan jika dirinya tengah hamil agar mau dikawini padahal ia tidak hamil sama sekali. Dan ketika ia benar-benar hamil Tania, suaminya itu tak percaya jika itu adalah anaknya. Semenjak saat itu suaminya sering marah-marah. Karena tak tahan, sang ibu pun mengusir ayah Tania keluar dari rumah. Ketika malam semakin larut, Tania menenangkan diri dengan mandi. Dari pintu terlihat bayangan yang melintas dengan cepat. Tania segera mengakhiri mandinya dan mengecek bayangan tersebut. Tania mendengar pembicaraan Jordi dan ibunya. Jordi meminta maaf karena seharusnya ia mengungkapkan jika dirinya menyukai Tania. Selama ini ia tak pernah mempunyai perasaan terhadap Grace. Tania yang mendengar hal itu merasa sangat gembira. Sayangnya kegembiraan itu tak bisa menghilangkan teror pocong yang terus-terusan muncul. Air wastafel mengeluarkan darah hingga membuat Tania merintih ketakutan. Jordi datang dan bergegas menolong Tania. Ia memeluk Tania dan memintanya untuk tenang. Tiba-tiba emak memanggil. Tania bergegas masuk ke dalam kamar namun sang ibu tak ada di sana. Tania yang panik akhirnya ibunya di luar rumah. Dengan pisau di tangan, ibu yang kerasukan menyakiti dirinya sendiri. Jordi berusaha menghentikan namun ia kalah kuat. Tania akhirnya bersedia mengembalikan tali itu. Tangan emak yang kerasukan masuk ke dalam mulut Tania dan mengambil tali pocong yang ada di dalam perut Tania. Ibu yang tersadar meminta anaknya untuk bergegas mengembalikan tali itu. Tania lari ke kuburan disusul oleh Jordi. Dengan cepat Tania masuk ke dalam lubang kubur yang ia tinggal beberapa hari lalu. Untungnya Tania berhasil mengembalikan benda keramat itu. Pagi harinya Tania sudah menjalin hubungan dengan Jordi hingga tiba-tiba film pun berakhir. Yaw, 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 bermau itu ketarep.